Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu jaga kebersihan dan selalu berdoa semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Untuk pekan ini kita akan bahas materi kimia tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kita sudah pelajari tentang sifat koligatif larutan, tapi untuk yang larutan non-elektrolit. Sekarang kita akan bahas untuk yang larutan elektrolit. Materi ini adalah materi kimia di kelas 12. Sebelum kita mulai mempelajari materi kali ini, ada baiknya kita mulakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Kita langsung saja masuk ke materi awal kita. Kita bedakan dulu apa itu larutan non-elektrolit dan juga larutan elektrolit. Sebenarnya materi ini sudah kalian pelajari di kelas 10. Ini hanya mengulang sekilas untuk membedakan elektrolit dan juga non-elektrolit. Untuk larutan non-elektrolit, dia punya definisi yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena dia tidak mengalami ionisasi jika dilarutkan dalam air. Ya, kemudian contohnya untuk larutan non-elektrolit ada urea yang punya rumus kimia CONH2 2 kali, kemudian ada glukosa dengan rumus kimia C6H12O6, ada metanol, rumus kimia adalah CH3OH, ada etanol, punya rumus kimianya C2H5OH, dan juga ada sukrosa atau gula yang punya rumus kimia adalah C12H22O16. Ini adalah definisi dan contoh dari larutan non-elektrolit. Kita bedakan dengan larutan elektrolit. Untuk larutan elektrolit, kita bahas dulu definisinya, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, karena jika dilarutkan dalam air, zat tersebut akan terurai menjadi ion-ionnya, yaitu berubah menjadi kation dan juga anion. Kation yang bermuatan positif, sedangkan anion adalah ion yang bermuatan negatif. Untuk contoh larutan elektrolit apa saja? Ini sudah dirangkum di sini. Ada larutan garam, yaitu ada NaCl, ada K2SO4, ada KCl, BaCl2, MgBr2, dan lain sebagainya. Ini larutan garam ini adalah bersifat senyawa ionik, yang termasuk ke dalam senyawa ionik ya, senyawa ion, yang terdiri dari unsur logam dan juga dia non-logam. Kemudian ada larutan asam. Larutan asam ini dia termasuk ke dalam elektrolit. Apa saja contohnya? Di sini ada HCl, H2SO4, ada HNO3, ada CH3COOH. Ini adalah contoh dari larutan asam. Selain ini masih ada lagi. Jadi bukan berarti yang di sini doang yang termasuk ke dalam larutan elektrolit ya. Kemudian ada larutan basa, contohnya ada NaOH, ada KOH, ada CaOH 2 kali, ada BaOH 2 kali. Nah, untuk larutan elektrolit sendiri kan nanti dibedakan ada larutan elektrolit kuat dan juga larutan elektrolit lemah. Tapi keduanya sama-sama bisa mengantarkan arus listrik. Oke, ini ya bedanya elektrolit dan juga non-elektrolit. Oke, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 1 liter larutan urea yang punya konsentrasinya adalah 0,1 molal. Larutan urea yang punya 0,1 molal ini itu berarti dalam larutannya dia terkandung 0,1 mol urea. Ya, dalam 0,1 mol urea ini berarti jumlah partikelnya itu ada juga 0,1 mol partikel urea. Jadi sama nih jumlahnya. Nah, kenapa dia sama? Karena dia tidak mengalami ionisasi. Jadi, si urea yang punya rumus kimia CONH2 2 kali, ketika dilarutkan dalam air, dia bentuknya hanya berubah wujud dari padat dia menjadi larutan. Tapi dalam larutannya, dia tidak mengalami reaksi ionisasi. Makanya ketika dia punya konsentrasi 0,1 mol, itu artinya terkandung di dalam larutan ini adalah sebanyak 0,1 mol urea. Nah, 0,1 mol urea ini setara dengan 0,1 mol partikel urea. Jadi di sini terdapat 0,1 mol partikel urea. Kita bandingkan dengan larutan NaCl. Sama-sama 1 liter dan juga konsentrasinya adalah 0,1 molal sama. Bedanya nanti dia di sini nih. Ini dia ada 0,1, di sini dia ada 2 nih. Ada yang bulatan warna hijau, ada yang bulatan berwarna putih. Ini artinya nanti dia terion menjadi ion
Na+, dan juga ion Cl-. Nah, karena dia NaCl-nya 0,1 molal, berarti dalam larutan ini dia terdapat 0,1 mol Na+, dan juga 0,1 mol ion Cl-. Ya, jadi dia di sini jumlah partikelnya dalam larutan berarti di berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 0,2 mol, karena kita jumlah partikel molnya si Na+ juga dengan molnya si Cl-. Nah, kenapa dia seperti ini? Karena ketika dia dilarutkan dalam air, NaCl yang tadi bentuknya padatan, dia akan terurai menjadi Na+ dan juga Cl-. Nah, molnya si NaCl kan dia 0,1. Berarti Na plusnya pun juga sama 0,1, Cl-nya pun juga sama 0,1. Karena semua koefisiennya sama-sama 1. Jadi dari sini bisa kita lihat dalam larutannya ini dia terkandung 0,2 mol. Oke, jadi kalau ditanya molalitas larutannya, ya tinggal kita jumlahkan molalitas Na+ dengan molalitas Cl-. Masukin ini dia 0,1, Cl-nya pun juga 0,1, berarti totalnya adalah 0,2 molal. Ya, bedakan dengan ini. Kalau ini kan tadi urea dia tidak terionisasi, makanya jumlahnya hanya 0,1 sesuai dengan molalnya. Ya, karena dia terionisasi untuk NaCl, berarti dia bentuknya jadi seperti ini. Kita bandingkan dalam perhitungannya. Untuk 1 liter larutan urea 0,1 molal, ini dia tadi, untuk menghitung delta TB-nya kan kita pakai rumus M kali Kb. M-nya tadi adalah 0,1 ya, nih 0,1, Kb air kan kita ketahui adalah 0,52, jadi hasilnya adalah 0,052. Ini adalah delta TB, atau kenaikan titik didih. Kita bandingkan dengan yang NaCl 0,1 molal juga, yang tadi ya. Jadi kalau kita hitung pakai delta TB, rumusnya sama nih, M kali Kb. Ternyata M-nya kan tadi dari sini, karena dia NaCl larutannya bersifat elektrolit, maka M-nya berubah dia jadi 0,2. Karena dalam larutan ini terdapat 0,2 molal. Karena dia terionisasi ya tadi ya, menjadi Na+ dengan Cl-. Kb-nya tetap sama, dan diperolehlah hasilnya 0,104 derajat Celcius. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ini NaCl adalah bersifat larutan elektrolit. Nah, karena dia NaCl larutan elektrolit, maka di sini kita bisa ambil kesimpulan untuk larutan elektrolit nanti dikalikan dengan faktor ionisasi atau I, atau juga disebut atau dikenal dengan istilah faktor Van Hoff. Ya, jadi nanti untuk menghitung delta TB-nya kita akan kalikan dengan faktor I atau faktor Van Hoff. Apa itu faktor Van Hoff? Faktor Van Hoff ini kita simbolkan dengan I yang punya rumus sama dengan 1 ditambah N-1 alfa. Kita jabarkan di sini. N ini adalah jumlah ion dari senyawa elektrolit. Jadi, kalau senyawa elektrolit nanti kita buat dulu reaksi ionisasinya, tinggal kita hitung jumlah ionnya, antara ion positif dan ion negatif, itu jumlahnya berapa. Kemudian alfanya sendiri itu adalah derajat ionisasi elektrolit. Apa juga kita sudah pernah belajar di kelas 10. Ya, yang nilai alfa itu ada di antara 0 sampai 1. Kalau alfanya 0 berarti dia non-elektrolit sifatnya. Kalau alfanya ada di antara 0 sampai 1 dia elektrolit lemah. Ketika alfanya sama dengan 1 berarti dia bersifat elektrolit kuat. Cara menentukan jumlah ion atau N-nya tadi. Kita lihat dulu contoh yang pertama ini, NaCl, dia terion menjadi Na+ dengan Cl-. Nah, jumlah ionnya bagaimana menghitungnya? Hitunglah, lihat di sini Cna+-nya berapa jumlahnya, dilihat dari koefisiennya ya. Kalau tidak ditulis, itu kan artinya 1. Berarti Na+ di sini jumlah ionnya 1, jumlah ion Na+-nya 1, kemudian Cl-nya pun juga 1, kita jumlahkan hasilnya adalah 2. Kita lihat contoh yang kedua, ada K2CO3. K2CO3 ini kalau dibuat reaksi ionisasinya, dia menjadi K+ dengan CO3, muatannya adalah 2-. Ini hasil kali silang. Nah, reaksi ionisasi ini pun juga sudah kalian pelajari di kelas 1. Tinggal kalian lihat lagi ya catatannya ya. Jadi di sini untuk disetarakan karena K-nya di sini 2, berarti di sini kita kalikan dengan 2 koefisiennya. Nah, CO3-nya C-nya 1, O-nya 3, jadi tetap di sini dia 1. Jadi kalau dia di sini kita lihat jumlah ionnya berapa, karena dia di sini K plusnya jumlahnya 2, CO3-nya jumlahnya 1, berarti tinggal 2 ditambah 1, hasilnya adalah 3. Nah, selanjutnya ada Al2SO4 3 kali. Kalau kita buat dia reaksi ionisasinya menjadi Al3+ sama SO4 2-. Tinggal kita setarakan Al-nya 2, makanya di sini dikasih koefisien 2. Kemudian SO4-nya ada 3 kali, makanya SO4 di depannya kita kasih koefisiennya adalah 3.
Ini hasil kali silang ya. Kemudian jumlah ionnya berarti Al3+ jumlahnya 2, SO4 2- hasilnya adalah 3. Berarti kalau kita jumlah, dia punya jumlah ion sebanyak 5. Jadi begini ya cara menghitung atau cara menentukan jumlah ion. Tinggal kamu jumlahkan ion positifnya dengan ion negatifnya. Asal reaksi ionisasinya ini harus betul. Kita ke rumus koligatif larutan non-elektrolit dan elektrolit. Jadi kita bandingkan nih bedanya di mana. Jadi kan kemarin kita sudah bahas tentang sifat koligatif larutan. Ada 4 ya. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap atau disimbolkan dengan delta P. Rumus kimianya kemarin sudah kita tulis yaitu delta P sama dengan XT dikali P0. Atau kalau XT-nya mau kita jabarkan, dia jadi bentuknya seperti ini. Sama. Nah, untuk rumus SKL larutan elektrolit, dia harus dikalikan dengan I atau faktor Van Hoff. Jadi bedanya antara yang non-elektrolit dengan elektrolit adalah I-nya. Jadi tinggal tambahkan I. Nah, yang I di sini bisa dibentuknya seperti ini. Atau ketika penjabarannya yang dikalikan I adalah mol terlarutnya saja. Mol pelarutnya tidak perlu dikalikan dengan I. Nah, rumus yang kedua itu adalah kenaikan titik didih atau delta TB. Untuk yang larutan non-elektrolit rumusnya kan seperti kemarin, M kali KB. Kalau yang elektrolit itu M kali KB kali I. Yang ketiga itu ada penurunan titik beku yaitu delta TF. Untuk non-elektrolit rumusnya hanya M kali KF. Untuk yang elektrolit itu tinggal M kali KF kalikan dengan I. Nah yang keempat tekanan osmosis atau P itu rumusnya adalah P sama dengan MRT atau P sama dengan untuk yang elektrolit ya MRT kalikan dengan I. Jadi bedanya hanya kalau larutan elektrolit harus dikalikan dengan I atau faktor Van Hoff. Oke, kita lanjut di contoh soal saja langsung. Sebanyak 11,7 gram NaCl, MR diketahui, dilarutkan ke dalam 200 gram air. Jika KF-nya diketahui, derajat ionisasi NaCl juga diketahui, hitunglah titik beku larutan. Dari sini kita ketahui, yang diketahui adalah GT ya, 11,7 gram NaCl, MR juga diketahui, dilarutkan ke dalam 200 gram air. Berarti di sini GP-nya adalah 200 gram. KF-nya 1,86, kemudian derajat ionisasi simbolnya adalah alfa 0,80. Oke, kemudian ditanya adalah titik beku larutan yaitu TFL. Langsung kita jawab di sini kita buat dulu karena dia di sini senyawanya ada NaCl. Jadi kalau sekarang kalian sudah mempelajari larutan elektrolit, cara yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah larutannya. Apakah dia bersifat elektrolit atau non-elektrolit? Kalau dia elektrolit, berarti kalian harus buat dulu reaksi ionisasinya. NaCl dia terurai menjadi Na+ dengan Cl-. Nah, jumlah ionnya berapa? 2 ya, karena Na-nya 1, Cl-nya pun juga 1. Ya, depannya koefisiennya 1 nih. Jadi jumlahnya adalah 2. Nah, kita hitung dulu I-nya. Karena tadi I rumusnya adalah 1 ditambah N-1 alfa, berarti di sini adalah 1 ditambah N-nya 2 ya. 2 dikurang 1 dikali 0,80. Nah, ini tetap 1. 2 dikurang 1 kan hasilnya 1. Dikalikan dengan 0,80 hasilnya tetap 0,80. Jadi ketika dijumlah hasilnya adalah 1,80 untuk I-nya. Sudah kita peroleh I-nya, baru kita masukkan ke dalam delta TF. Ya, kita punya rumus ini kemarin, tapi sekarang dikalikan dengan I, karena sekarang larutannya adalah elektrolit. Kita masukkan angka-angkanya, GT-nya sudah ada, MR-nya sudah ada, GP-nya 1000, GP-nya 200, kemudian KF-nya adalah 1,86. I-nya dia di sini adalah 1,80, berarti ini kita taruh 1,80. Kita masukkan perhitungannya masing-masingnya, nanti diperoleh delta TF-nya yaitu 3,348 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, kalau delta TF sudah ketemu kan kita tinggal nyari TFL. Yang punya rumus adalah TFP dikurang dengan delta TF. Nah, karena di sini dia pelarutnya air, berarti nilainya adalah 0. Dikurangi dengan delta TF yang sudah kita peroleh. Ini dia. Dan hasilnya kita peroleh yaitu sebesar minus 3,348 derajat Celcius. Oke, ini dia untuk mencari TFL. Paham ya? Kalau paham, kita lanjutkan. Di contoh soal berikutnya, di contoh soal yang kedua ini ada soal yaitu pada suhu 27 derajat Celcius ke dalam air dilarutkan 3,42 gram BaOH 2 kali hingga volumenya menjadi 500 ml. Hitunglah besarnya tekanan osmotik larutan jika R-nya adalah 0,082 liter ATM per mol Kelvin dan MR-nya, MR BaOH 2 kalinya yaitu 171.
Kita tuangkan dulu ke dalam diketahui. Jadi dari soal kita tahu nih ada angka 27 derajat Celcius, itu artinya adalah suhunya disimbolkan dengan T. Karena kita berkaitan dengan tekanan osmotik, T itu harus kita ubah ke dalam Kelvin. Jadi kita tambahkan dengan 273, hasilnya adalah 300 Kelvin. Kemudian ada di sini 3,42, itu berarti artinya adalah si GT-nya, gram terlarutnya, MR juga sudah diketahui ya. Di sini MR BOH 2 kalinya 171. Kemudian V-nya adalah 500 mili. Dan R-nya di sini diketahui adalah 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Nah, yang kemudian di sini karena dia BOH 2 kali kan masuknya ke dalam elektrolit kuat. Disoalkan tidak diketahui alfanya nih. Kalau untuk elektrolit kuat, alfanya bisa kita anggap sama dengan 1. Ya. Kemudian ditanya adalah tekanan osmotik yang simbolnya adalah Pi. Kita jawab dulu, kita cari dulu I-nya ya, karena di sini adalah larutan elektrolit. Hati-hati nanti kalau sudah ada soalnya, kalian harus lihat dulu pertama kali yang Ibu jelaskan, elektrolit atau non-elektrolit zatnya. Jadi jangan sampai ketika dia larutannya elektrolit, kamu tidak kalikan dengan I-nya. Oke, kita cari dulu I-nya dengan rumus 1 ditambah N-1 alfa. Ya, 1 ditambah ini N-1. Alfanya kan ada 1 nih, tadi kita udah tulis 1 nih. Ya, kemudian berarti ini kita jabarkan ini 1. Nih, I-nya I sama dengan 1 ditambah N-1, alfa yang kita ganti dengan 1. Ya, karena tadi alfa di sini 1. Jadi kalau N-1 kali alfa itu kan hasilnya N-1 juga. Nah, 1 ditambah N dikurang 1 itu kan hasilnya nanti M. Jadi diperoleh hasilnya I sama dengan N. Nah, karena I sama dengan N, berarti nanti ketika BaOH 2 kali kita jabarkan atau kita reaksi ionisasikan, dia menjadi Ba2 plus dengan 2 OH min. Jadi dari sini bisa kita tahu jumlah ionnya yaitu 3, karena Ba-nya 1, OH minnya dia ada 2. Karena N-nya 3, berarti kita bisa anggap I sama dengan N, berarti sama dengan 3. Oke. Sekarang kita masukkan ke dalam Pi-nya. Rumusnya kan MRT kali I. M-nya kita ubah seperti yang awal, yaitu GT per MR kali 1000 per V kali R kali T kali I. Ya, karena dia sudah ke dalam larutan elektrolit. Kita masukkan angkanya, GT-nya 3,42, MR-nya 171, 1000 per V, V-nya di soal diketahui di sini 500. R-nya 0,082, T-nya adalah 300, I-nya adalah 3, karena tadi kita sudah peroleh dari sini. Tinggal kita hitung semua ini hasilnya, ya. Ini 3,42 dibagi 171 hasilnya 0,02, 1000 dibagi 500 hasilnya 2, yang ini kita tulis ulang. Nah, semuanya ini kita kalikan dan diperolehlah hasil sebesar 2,952 ATM. Jadi inilah hasil dari tekanan osmotik yang ditanyakan di dalam soal. Oke ya, itu dia. Jadi intinya kalau untuk larutan elektrolit itu harus dikalikan dengan faktor Van Hoff. Kalau non-elektrolit tidak perlu. Ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat agar kita bisa ketemu lagi di PJJ berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.